Halo semua, namaku Zid. Aku berasal dari planet di galaksi Andromeda. Saat ini, aku kelas 11 SMA. Aku mendapat PR dari guruku. PR-nya begini, aku harus mencari tahu apa yang akan terjadi pada tata surya kalian yang saling terhubung sempurna itu jika salah satu planetnya hilang. Jadi, akan kusingkirkan salah satu planet itu dengan penembak laserku. Lalu, seperti apa perubahannya? Tenang saja, akan kukembalikan planet-planet itu seperti sedia kala. Ya, mungkin. Jadi, ayo kita coba. Akan kumulai dengan planet yang terdekat dengan matahari, Merkurius. Ya kan? Oh, ukurannya sangat kecil. Aku hampir melewatkannya. Ayo kita mulai. Oke, dengan hilangnya Merkurius, akan seperti apa ya keadaan di bumi? Tidak ada perubahan di tata surya. Ya, sudah kuduga. Itu karena gravitasi. Setiap benda yang memiliki massa akan menarik benda lain karena gaya gravitasinya. Semakin besar massanya, akan semakin besar pula gayanya. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya, sehingga gaya yang dimilikinya tidak terlalu besar untuk ukuran benda langit. Jarak antar objek juga menjadi faktor penting. Pada jarak 80 juta kilometer, Merkurius begitu jauh dari bumi. Jadi, gaya gravitasi di antara kedua planet ini tidak begitu kuat. Oke, saatnya kita kembalikan lagi Merkurius ke tempatnya dan beralih ke Venus. Inilah planet terpanas di tata surya kalian. Satu hari di sini setara dengan 117 hari di bumi. Kali ini aku mau coba tekan tombol biru. Oh, kalian lihat itu? Venus membeku dan pecah berkeping-keping. Dan sekali lagi, tidak ada perubahan yang berarti. Ya, kecuali perubahan bagi kalian, makhluk bumi. Kalian baru saja kehilangan objek paling terang kedua setelah bulan yang menerangi langit malam. Kurasa, itu sebabnya planet ini disebut dengan Venus si bintang senja. Sepertinya mulai sekarang, malam hari akan terlihat lebih pekat. Oke, saatnya memasang Venus kembali ke asalnya dan langsung menuju ke planet asal kalian. Muahahaha. Bumi, satu-satunya planet di tata surya yang berada dalam zona layak huni. Inilah jarak terbaik dari matahari untuk menopang kehidupan. Hei, cuma bercanda kok. Tentu aku tak akan menghilangkan bumi. Jadi, ayo langsung saja menuju planet merah. Mars. Ya, aku tahu manusia berencana melakukan misi perjalanan ke sana. Apa kamu ingin pergi sendiri ke sana? Beritahu di kolom komentar ya. Nah, coba kita lihat apa jadinya kalau kuputar planet merah ini dengan cepat sampai keluar dari tata surya. Wuhuu! Sampai jumpa Mars. Sekali lagi, tidak ada perubahan yang signifikan pada bumi. Mungkin saja ini baik untuk bumi. Ada sabuk asteroid besar antara Mars dan Jupiter. Kamu tahu kan, asteroid dan bumi tidak cukup bersahabat. Jupiter biasanya menopang asteroid dengan gravitasinya yang kuat. Tapi, dari waktu ke waktu, asteroid ini melepaskan diri dan mulai bergerak menuju matahari. Ya, wajar saja, karena tarikan gravitasi matahari luar biasa kuat. Lalu, gravitasi Mars bisa juga berfungsi seperti ketapel raksasa yang melontarkan batu asteroid ke arah bumi. Jadi, tanpa Mars, bumi akan terhindar dari ketapel ini. Akibatnya, planet biru kalian mungkin akan semakin jarang tertabrak asteroid. Akhirnya! Waktu yang kutunggu-tunggu. Saatnya bereksperimen dengan planet terbesar di tata surya kalian, Jupiter. Bobotnya 3 kali lebih berat dari gabungan semua planet di sekitarnya. Bagaimana caraku agar bisa mengeluarkan raksasa ini dari sistem? Oh, aku tahu. Akan kugunakan sinar pengecil, lalu membuatnya 2 miliar kali lebih kecil. Nah, aku pun bisa melemparnya seperti bola baseball. Sepertinya aku telah melakukan kesalahan besar. Dengan kekuatan gravitasinya yang sangat besar, Jupiter telah melindungi bumi dari asteroid dan puing-puing luar angkasa lainnya selama 4,5 miliar tahun terakhir. Sekarang tarikan gravitasi matahari mengirimkan semua benda itu ke planet-planet dalam, dan termasuk bumi. Akan ada beberapa perubahan kecil dalam orbit planet lain, tapi itu akan terjadi beberapa ribu tahun kemudian. Untuk saat ini, aku harus mencari cara untuk mengembalikan Jupiter sebelum bumi hancur. Mungkin tombol ini. Bukan, oke? Yang ini? Oh, coba ku tekan semuanya saja. Bersiaplah dengan dampak yang muncul. Apapun itu, akhirnya berhasil juga.
raksasa itu sekarang beristirahat dengan tenang. Dan bumi terselamatkan. Maaf ya teman-teman, itu pasti sudah membuat kalian cemas. Aku akan lebih berhati-hati dengan gas raksasa sisanya. Nah, sekarang Saturnus. Kalian pasti tahu planet bercincin cantik itu. Para ilmuwan mengatakan, suatu hari cincin itu akan menghilang saat gravitasi menariknya menjadi hujan es. Tapi itu tidak akan terjadi hingga 300 juta tahun dari sekarang. Jadi jangan khawatir. Kurasa aku harus menekan tombol merah untuk yang ini. Duar! Dan hilang. Hilangnya planet terbesar kedua di tata surya ini pasti akan menimbulkan konsekuensi. Lihatlah Jupiter dan Uranus. Orbitnya sedikit bergeser, tapi tidak terlihat perubahan apapun di planet lain. Jarak Saturnus terlalu jauh, sehingga tidak dapat memengaruhi planet lain. Wah, bagus! Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali seperti saat kuhilangkan Jupiter. Uranus juga besar. Planet terbesar ketiga di tata surya. Akan kugunakan lasso luar angkasa yang sangat kuat untuk memindahkannya. Nah, ini dia. Akan kubuang planet ini dari sistem. Dan tidak terjadi apa-apa sejauh ini. Sepertinya sama dengan Saturnus. Uranus begitu jauh dari keempat planet dalam. Sehingga, jika planet ini hilang, tidak akan berpengaruh sama sekali. Tapi, kulihat ada sedikit kekacauan di antara planet-planet luar. Sayang sekali, kita telah sampai pada planet terakhir. Yah, kecuali kamu berada di tim Pluto. Maaf, tapi aku sepakat dengan NASA. Jadi, tidak akan memasukkannya dalam eksperimen ini. Oh ya, sekarang giliran Neptunus. Di sekitar planet ini terdapat sabuk Kuiper. Ini adalah area objek es yang berbentuk seperti donat dan ribuan planet kerdil seperti Pluto. Neptunus sangat dekat dengan tepi luar tata surya. Jadi akan kutendang saja keluar. Wah, lihat sabuk Kuipernya. Bergerak tak beraturan. Tanpa tarikan gravitasi Neptunus yang menjaga semuanya tetap stabil, orbit akan saling bersilangan dan benda langit saling bertabrakan. Lihat, orbit Pluto juga rusak. Neptunuslah yang juga mengendalikannya, tetapi tidak berpengaruh pada bumi karena jaraknya terlalu jauh. Aku tak ingin ada sesuatu menimpa si kecil Pluto. Ayo kita letakkan planet ke-8 ini kembali ke tempatnya semula. Tapi, aku belum mau menyelesaikan percobaan ini. Aku perlu mencari tahu hal-hal yang benar-benar bisa memengaruhi kehidupan di bumi. Matahari adalah jawaban pastinya. Tapi, jika matahari hilang, kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan akan sangat besar dan tidak dapat dipulihkan. Jadi, aku akan membiarkannya. Lalu bagaimana dengan bulan? Aku selalu punya keinginan rahasia untuk mengubahnya jadi keju Swiss, lalu menggigitnya. Inilah saatnya. Slurp! Astaga, apa yang telah terjadi pada poros bumi? Jadi miring begitu. Wah, lebih miring dari sebelumnya. Cuaca di bumi menjadi tak terkendali. Tidak ada musim sama sekali. Dan zaman es baru akan segera tiba. Gelombang laut menjadi jauh lebih rendah dari sebelumnya. Lalu, apakah planet ini mulai berputar lebih cepat? Yap, lamanya hari sekarang hanya berlangsung 6-12 jam. Karena tidak ada lagi gravitasi bulan yang memperlambat rotasi bumi. Tidak ada lagi gerhana bulan atau matahari yang dapat dilihat. Lalu, malam hari sangat gelap. Langit hanya diterangi miliaran bintang dan Venus yang juga lebih redup daripada bulan. Ini terdengar kurang menyenangkan untuk kehidupan di bumi. Jadi, aku akan mengembalikan bulan kalian dan meletakkannya ke tempat semula. Jadi kesimpulannya, dari semua planet di sistem tata surya kalian, hanya hilangnya Jupiter yang akan menjadi masalah besar bagi bumi. Maka, pernyataan ini sepertinya benar. Tata surya adalah sistem yang saling terhubung dan tersusun sempurna. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.